Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3 TS4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mata kuliah struktur kayu dengan materi penggunaan kayu sebagai material konstruksi. Nah, sebelum kami akan menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajeng Sukmana, nomor absen 24, dan ada 4 anggota teman saya, yaitu Nurul Fitria, nomor absen 21, Ramadhani, nomor absen 22, Raihan Harijanto, nomor absen 23, dan Rizky Hermawan, nomor absen 25. Langsung kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama, latar belakang. Nah, di sini yaitu kayu merupakan material struktural dan banyak disediakan oleh alam dan diminati di beberapa daerah di Indonesia. Material utama pada bangunan tradisional Indonesia mayoritas adalah kayu, di mana peminat kayu pada dunia konstruksi meningkat beberapa dekade terakhir, baik dari segi arsitektural, dinilai indah, mewah, penuh seni, dan nyaman, sehingga sebagai tempat tinggal. Kemudian bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi kayu masih digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan, bantalan kereta, api, dan sebagainya. Nah, rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama yaitu sejarah singkat, yang kedua yaitu penggunaan material kayu dalam konstruksi, yang ketiga kelebihan serta kekurangan. Sejarah singkat penggunaan kayu sebagai material konstruksi, yaitu sebagai bahan bangunan, penggunaan kayu telah ditemukan antara tahun 665 sampai dengan 57 sebelum Masehi. Sedangkan penggunaan konstruksi sederhana mulai diterapkan di sebuah dinasti di Jepang. Seperti tampak pada gambar di sebelah kiri pada layar share screen. Kemudian, sementara kegunaan kayu sebagai bahan konstruksi bangunan berlantai banyak ataupun berbentang lebar ditemukan pada tahun 120 Masehi di wilayah-wilayah yang memiliki hutan tropis dan subtropis. Contohnya seperti gambar di sebelah kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Fitria. Untuk syarat kayu sebagai salah satu material konstruksi itu ada beberapa macam. Yang A itu adalah mampu menahan bermacam-macam beban yang bekerja dengan aman dalam jangka waktu yang direncanakan. Yang B mempunyai ketahanan dan keawetan yang memadai melebihi umur pakainya. C mempunyai ukuran penampang dan panjang yang sesuai dengan pemakaiannya dalam konstruksi. Kemudian hal penting yang harus diketahui dari kayu itu diantaranya kayu dipengaruhi oleh sifat-sifatnya, yaitu oleh sifat fisis, mekanis, anatomis, kimia, maupun sifat lainnya. Sifat tersebut dipengaruhi oleh jenis kayu, umur pohon, letak kayu dalam pohon, perbedaan tempat tumbuh, serta faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhannya. Sebagai bahan bangunan, maka kayu harus memenuhi syarat tertentu seperti kerapatan, kembang kusut, kekuatan, dan keawetannya. Penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi yaitu sebagai scaffolding, bahan pelapis beton, dan alas kerja untuk pemasangan meja, dan lain sebagainya. Penggunaan kayu sebagai material konstruksi digunakan pada beberapa macam, yaitu pertama sebagai kolom. Penggunaan kayu pada kolom dapat berupa kolom tunggal, kolom gabungan, dan kolom dari produk kayu laminasi. Kolom gabungan dapat disusun dari dua batang kayu atau berupa papan yang membentuk bangun persegi. Sedangkan kayu laminasi merupakan kayu buatan yang tersusun dan direkatkan dari kayu tipis. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadhani. Baik, untuk penggunaan kayu sebagai material konstruksi yang selanjutnya adalah balok. Struktur balok kayu dapat berupa kayu solid gergajian, kayu laminasi, atau bentuk kayu buatan lainnya. Untuk penyambungan, batang balok dengan balok perlu menghindari sambungan yang menerima momen yang relatif besar. Karenanya, sambungan balok umumnya dilakukan tepat di atas struktur dudukan atau mendekati titik dudukan. Dengan begitu, momen yang terjadi pada sambungan relatif kecil, seperti pada gambar di samping. Kemudian untuk yang ketiga, ada konstruksi rangka atap.
Pada dasarnya, konstruksi kuda-kuda atau rangka atap terdiri dari rangkaian batang yang selalu membentuk segitiga, dengan mempertimbangkan berat dan gaya-gaya yang diterima rangka atap. Susunan komponen-komponen penyusun konstruksi kuda-kuda yaitu nok, reng, usuk, skor, papan router, gording, kaki kuda-kuda, tiang penyangga, balok tarik, balok tembok, balok penggapit, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada tangga. Kayu yang sebaiknya dipilih adalah kayu yang berukuran tebal 3-4 cm. Ukuran lebar dari 26-30 cm. Ukuran panjang papan menyesuaikan dengan ukuran lebar tangga. Umumnya, konstruksi tangga baja memakai anak tangga dari papan kayu untuk papan kayu utuh tanpa sambungan seperti besi, kaca, dan sebagainya. Di mana pengombinasian tersebut selain dapat memperkuat konstruksi juga dapat menambah nilai estetik. Kemudian ada lantai kayu. Pada dasarnya material dari kayu amat sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan rayap. Tetapi dengan pengolahan dan teknologi pengawetan saat ini, lantai kayu menjadi salah satu alternatif untuk lantai rumah mewah ataupun perkantoran. Bila pengolahannya kurang baik atau kurang matang, maka akan membuat tampilan rumah terlihat buruk dan fungsi dari lantai tersebut menjadi kurang baik. Kemudian rangka plafon. Material kayu dapat digunakan sebagai rangka plafon. Rangka plafon sendiri adalah batang-batang tempat bidang plafon digantungkan. Rangka plafon terdiri dari beberapa bagian, yaitu balok induk dan balok anak. Balok induk berperan sebagai rangka utama. Di Indonesia, rangka plafon bermaterial kayu sangat populer dan seringkali digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan Harijanto. Oke, kemudian penggunaan kayu yang selanjutnya yaitu kusen dan daun pintu. Kusen adalah suatu rangka dari balok kayu yang dihubungkan sedemikian rupa sesuai dengan kaidah suatu konstruksi, sesuai fungsi serta selera dari pemilik bangunan. Sedangkan daun pintu dan jendela berfungsi untuk sebagai penutup atau pemisah ruang yang movable atau dapat bergerak, tidak statis, dan bila perlu untuk keamanan dapat perlu pula dikunci. Kemudian ke-8, material konstruksi jembatan. Konstruksi struktur jembatan kayu sebelum abad ke-20 menjadi bahan utama, bahkan sebagai bahan struktur jalan kereta dan jembatan. Untuk penyusun struktur dapat berupa kayu gelendong atau log, kayu gergajian, hingga kayu laminasi atau kayu buatan lainnya. Ketersediaan ukuran kayu menjadi kendala penyelenggaraan kayu untuk jembatan. Kalaupun ada, jembatan kayu merupakan jembatan sementara dengan umur pakai di bawah 10 tahun. Kemudian untuk kelebihannya, penggunaan konstruksi kayu sebagai material konstruksi, 1, mudah dalam pengerjaan karena dapat dibuat atau dibentuk sesuai dengan keinginan, serta mudah untuk dipaku, dibuat, atau direkatkan. 2, proses atau durasi pengerjaannya lebih cepat karena banyak tukang lokal yang dapat menguasainya. 3, mudah didapat karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia dan bisa didaur ulang lagi dengan cara reboisasi atau penanaman kembali. 4, lebih ekonomis karena berharga relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. 5, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan. Bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama. Kemudian 6, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik dan mengandung isolator. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Hermawan. Terima kasih. Untuk yang ke-7, kayu merupakan isolator
termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, serta menyerap kebisingan yang juga baik. Yang untuk kedelapan, jenis kayu tertentu mempunyai tekstur dan serat kayu yang indah sehingga mempunyai nilai lebih untuk dijadikan elemen dekorasi. Yang kesembilan, lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi sehingga rumah yang terbuat dari kayu akan tetap pada kondisi aslinya. Tidak mudah retak dan tidak mudah bergeser. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, karena kayu berasal dari alam, maka ia bersifat kurang seragam atau homogen. Yang kedua, terdapat cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Untuk yang ketiga, kayu mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh iklim. Untuk yang kelima, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Yang keenam, mudah terserang rayap dan jamur. Kemudian kesimpulan, kayu merupakan material struktural dan banyak disediakan oleh alam dan diminati di beberapa daerah di Indonesia. Kayu dipilih sebagai bahan konstruksi selain karena alasan mudah didapat, harganya relatif murah, memiliki nilai estetika yang tinggi, dan mulai dibentuk sesuai keperluan. Selain digunakan sebagai bahan struktur utama, bangunan seperti kolom, balok, rangka plafon, kusen, daun pintu, kayu juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan dapat digunakan untuk memperindah tampilan dari sebuah bangunan. Dalam penggunaannya, kayu dipengaruhi oleh sifat-sifatnya, yaitu sifat fisik, mekanis, anatomis, kimia, maupun sifat lainnya. Sifat tersebut dipengaruhi oleh jenis kayu, umur pohon, letak kayu, dan pohon. Perbedaan tempat tumbuh serta faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhannya sebagai bahan bangunan, maka kayu harus memenuhi syarat tertentu seperti kerapatan, kembang susut, kekuatan, dan keawetannya. Untuk saran, pengenalan atas sifat-sifat fisik dan mekanik akan sangat membantu dalam menentukan jenis-jenis kayu untuk tujuan penggunaan tertentu. Diharapkan dengan memahami sifat-sifat kayu dan jenis-jenis kayu untuk penggunaan tertentu akan semakin mengurangi ketergantungan konsumen akan suatu jenis kayu tertentu saja, sehingga pemanfaatan jenis-jenis kayu yang semula belum dimanfaatkan di jenis-jenis yang belum dikenal umum akan semakin meningkat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.